Selamat pagi bro dan sis, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya pada episode kali ini. Jalan-jalan ke Tegal dengan keluarga, tidak lupa beli apukat dan mangga. Kembali lagi di Jejak Bedugal edisi ketiga, berburu lele terjerat cinta. Ini adalah perjalananku menemukan hal unik di Indonesia. Walau saya tinggal di pelosok ujung kidul kota Ponorogo, tapi saya selalu bangga menjadi rakyat Indonesia. Seperti saat ini, melihat persawahan, melihat gunung, pepohonan yang membuat hati adem dan tenang. Mungkin inilah yang menyebabkan orang di desa lebih awet hidup dan tidak terserang COVID di usia muda. Amin. Setelah sekian lama perjalanan, saya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sebuah cakro. Cakro itu ya semacam ini. Di desa saya ini namanya cakro. Tak diduga dan tak dinyana, seonggok pisang terlihat melambai-lambai seperti menggoda perut laparku. Teringat pesan orang tua saya kalau kita tak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Namun apalah daya, godaan pisang yang terus terniang-niang akhirnya membuat saya terlupa. Memutuskan untuk melihat kondisi di sekitar dan mulai memakannya. Pisang ini benar-benar manis dan legit. Pisang dari pedesaan tanpa zat kimia. Wow, amazing rasanya. Setelah pisang ini ludes saya makan, tiba-tiba petani yang saya rasa pemilik pisang ini pun datang. Pernah jeruk apa mas? Tandur pari mas. Terus? Tidak lagi wangel kulit tandur. Sawahmu ngendi? Sawahku kono ana kok 4 hektar. Ya muga-muga kepune iso ketek iki mas. Iya mas, amin. Bener ae dipari terus. Pesan. Leren-leren sik ngono. Iki memang boleh. Apa? Pokoknya panganan. Lek, Tapi nengen. ini kan saya Mas aku tak tone kene gitu. Aku leren mas sekitar opo nih gitu. punya pangan iki. Kurang mas. Pakai ketek mas. Kene iki soalnya pakai ketek. Aku ning kene mah ya orang teman ketek mas. Tapi nek sarunge aku rene ning ketek rene umbuh. Oh, Tapi biasanya senengane gedang ketek. iya. Paling pakai ketek. Ketek kene bu pinter-pinter ya. Kesit-kesit ramu. Nek ra ketek bruk mas. Ya ram, paling ya munyuk barang. Setelah dirasa aman, saya pun berpamitan Ya wis untuk mas ya. melanjutkan Ketemu perjalanan. keteke. Oh iya mas. Tak mlaku sik. Garap nyanti iki. Anu, buru-buru sing nyolong ketek kok. Jancuk. Kesel-kesel ngopi nian. Arep mangan gedang papat dan depan ketek. Kayak pedes. Di jalan saya masih menahan tawa. Ngakak rasanya teringat si cungkring itu mengira pisangnya dicuri kera. Padahal yang nyuri kan bapaknya kera. Sudahlah, lupakan. Saya harus melanjutkan perjalanan hari ini untuk berburu ikan di Grojogan Sadranan. Air terjun tak jauh dari desa kami ini terkenal loh. Bila bro dan sis main ke kota kami, main saja di air terjun Sadranan tanpa dimintai uang masuk karena memang masih alami sekali. Perjalanan menyelusuri rerumput, memasuki hutan larangan, bahkan juga melewati terowongan Casablanca. Setelah berjalan beberapa kilometer,
saya pun melewati sungai penuh dengan air. Petanda saya sudah hampir sampai di air terjun Sadranan. Setelah saya telusuri sampai ujung sungai, ternyata sungai ini belum disunat loh sis, karena ujungnya masih lancip dan panjang. Nah, itu terlihat air terjunnya, air terjun Sadranan yang saya bilang tadi sangat indah dan tidak perlu bayar tiket masuk. Sambil melihat air terjun dan menikmati panorama yang sangat indah, air terjun Sadranan ini dulu sangat ramai dan menjadi tempat wisata yang hits di kota Ponorogo. Tetapi semua berubah ketika negara api mulai menyerang, menjadi seperti sekarang ini, sunyi, sepi, tak berpenunggu seperti hatiku. Karena dorongan perut lapar, kemudian saya mempunyai inisiatif untuk mencari tombak asmara untuk saya gunakan mencari mangsa. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa, saya pun berusaha untuk mengambil tombak asmara ini demi perut saya yang sangat berharga. Setelah saya mendapatkan tongkat asmara, saya pun tertawa dan tak lupa memasang muka selfie. Tak sadar posisi, saya pun terpeleset. Karena saya tidak bisa berenang, saya hampir saja tenggelam bersama kenangan-kenangan indah mantan. Setelah hampir sakaratul maut, saya pun mencoba berdoa di dalam air. Dan akhirnya, doa saya di dalam air terkabulkan. Ada orang yang menyelamatkan saya meskipun bukan kakek Sugiono yang saya maksud. Aku mangke arep coba tombak, kira kepleset. Terus aku kalap. Ora kayak siruan kok ge opo? Arep lagi nombaki, Pak. Oh, Aku luwe Mas pengen golek, Pak. ya saya tak boleh bareng ya. Jadi, Setelah cukup beristirahat, kami pun memutuskan untuk mencari ikan bersama-sama. Tiga jam mencari ikan, hanya 3 ekor ikan saja yang kita dapat. Ya sudahlah, cukup untuk mengganjal perut kami. Dan saatnya membakar lele. Membakar lele yang benar dan enak, saya punya tipsnya loh bro dan sis. Pertama, yang terpenting adalah kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar tersebut. Kumpulkan kayu bakar seperti ranting-ranting kering,
Setelah dikumpulkan, jangan lupa untuk membuat api. Karena kita di hutan, maka untuk mendapatkan api kita bisa menggunakan metode suku primitif atau manusia purba. Begini caranya. Namun kali ini sepertinya kami gagal dengan metode primitif atau manusia purba. Maka kita bisa menggunakan metode ketiga, pinjam korek ke kameramen, pasti berhasil. Sambil menunggu lele ini matang, saya pun sambil berbincang dengan Mas Cungkring. Berat rasanya berkata jujur, tetapi karena terlalu banyak hal yang sudah Mas Cungkring lakukan, saya pelan-pelan berbicara perihal pisang Mas Cungkring yang telah saya makan tadi pagi. Aslinya nyawang atur. Maksudnya? Iya. Kira berapa kita ya atur. Ya apa-apa. Tapi hebat. Taman dan sebenarnya. Tapi ikhlas Mas. Aku ikhlas. Hilang oleh tangan menungso to kewan. Tak ikhlas. Oke, Bro. Penting matang ya. Dalam membakar lele, jangan lupa memutar-mutar kayu agar matangnya merata. Setelah dirasa cukup, mari kita santap lele bakar ini di pinggir kali dengan menikmati keindahan alam Indonesia. Sungguh sangat lezat sekali. Tak terasa, waktu sudah mulai sore. Kami pun harus berpisah. Tak rela rasanya harus berpisah dengan Mas Cungkring. Ingin rasanya kuulangi kembali kebersamaan kita hari ini. Setelah drama mencicikkan ini selesai, aku pun berjalan menelusuri persawahan penuh kenangan ini. Ketika aku menengok untuk terakhir kalinya melihat Mas Cungkring, ternyata si Bedes itu menghilang entah kemana. Hatiku pun terkaget, terpana. Apakah Mas Cungkring adalah... Saya pun berlari terbirit-birit dan
mulai pelan-pelan melupakan Mas Cungkring. Terima kasih guys sudah melihat video kami untuk episode ketiga. Nantikan episode keempat yang jauh lebih seru tentunya. Berlangganan di Bedugal Nyantri dan jangan lupa terus bekerja dan semangat.